Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kabar hari ini kalian dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah. Kemudian jangan lupa jaga selalu kebersihan, karena di Indonesia sekarang ini terdapat wabah COVID-19, yang artinya kita harus selalu menjaga kesehatan. Kalau kita bepergian, kita harus memakai masker. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, kita mulai berdoa, mulai. Selesai. Dengan berdoa, semoga kita selalu diberikan kesehatan apabila. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca pantun, siswa mampu menjelaskan amanat pantun dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-cirinya dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati tayangan video, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati tayangan video, siswa dapat mendaftar berbagai properti tari sesuai gambar. Kemudian, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan berbagai karya tari daerah yang menggunakan properti tari dengan tepat. Baiklah anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Yang hebat, masih semangat kan belajar di rumah bersama ayah dan bunda? Mari kita belajar hari ini tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, tentang organ peredaran darah manusia. Baiklah, coba perhatikan video yang ibu kirim di WA Group. Oke, silahkan dibuka. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh, tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya,
di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Baiklah anak-anak semua, sudah dibuka videonya? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Organ peredaran darah manusia itu terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Jadi, darah berfungsi sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Kemudian, darah juga menjaga agar temperatur tubuh tetap. Kemudian mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Kemudian pembuluh darah pada manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Kemudian yang terakhir adalah jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Fungsi jantung adalah memompa darah. Karena setelah memperhatikan dan membuka video yang Ibu kirimkan melalui WA Group, coba kalian kerjakan tugas yang Ibu kirimkan, kemudian Ibu tunggu pengerjaannya sampai pukul 4 sore. Baiklah, kesimpulan untuk pembelajaran pagi ini adalah organ peredaran darah manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Baiklah anak-anak, mungkin Ibu akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.